Pernah kepikiran nggak sih kalau dunia bisnis sama iman itu ternyata bisa banget loh jalan bareng? Nah, selamat datang di kupasan singkat kita soal teologi kewirausahaan. Oke, kenalin, nama saya Alfi Januareta Taneo, NIM 7122285. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sama-sama ngobrolin sebuah ide yang, menarik banget dan mungkin bisa mengubah cara kita memandang sesuatu. Hei, coba deh, pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, apa sih hubungannya gereja sama dunia wirausaha? Kedengarannya kayak aneh gitu ya, kayak nyampurin minyak sama air. Tapi tunggu dulu, ternyata hubungannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira loh. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar nih hubungan antara gereja dan wirausaha. Sebenarnya gimana sih dua dunia yang kelihatannya beda banget ini bisa saling melengkapi? Nah, kunci buat ngerti hubungannya itu kita harus geser dikit cara pandang kita. Karena ini intinya, ini bukan cuma soal cari duit, tapi lebih ke menjawab sebuah panggilan. Dan inilah dia inti dari teologi kewirausahaan. Jadi, ini adalah cara berpikir yang ngelihat bisnis itu bukan lagi cuma aktivitas cari untung, tapi sebagai wujud nyata dari panggilan iman kita. Sebuah misi yang kita jalankan di dunia kerja. Biar makin jelas ya, ini sama sekali bukan soal jualan agama atau mengkomersialkan gereja. Bukan itu. Tapi, ini soal gimana kita menjawab panggilan iman kita dan menjalankan sebuah misi untuk bikin dampak yang baik lewat bisnis. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Gereja itu kan punya potensi yang gede banget ya. Ada sumber daya manusia, ada jaringan yang luas, ada nilai-nilai moral yang kuat. Nah, kalau semua ini digabungin sama semangat wirausaha, gereja bisa jadi mandiri secara finansial, bisa buka lapangan kerja, dan jadi berkat yang real banget buat masyarakat sekitar. Keren kan? Terus pertanyaannya, gimana cara menumbuhkan jiwa wirausaha ini? Nah, ada satu teori keren yang bilang, kalau jadi wirausahawan itu bukan soal bakat lahir, tapi soal perilaku yang bisa dibentuk. Jadi, kemampuan wirausaha itu ternyata gabungan dari beberapa hal yang bisa dipelajari. Kayak kreativitas buat lihat peluang, inovasi buat bikin solusi baru, kerja keras buat wujudin ide, dan pastinya keberanian buat ambil resiko. Dan ini diperkuat sama kalimat yang powerful banget. Wirausahawan itu bukan cuma dilahirkan, tapi juga dibentuk. Artinya apa? Artinya, ini adalah skill yang bisa dilatih dan dikembangkan sama siapa aja, termasuk kita. Nah, ini dia bagian yang paling dalamnya. Kalau kita coba renungin lagi teori tadi, dari kacamata iman, kita bakal nemuin sesuatu yang, indah banget. Coba lihat deh koneksinya. Kreativitas dan inovasi kita dalam bisnis itu sebenarnya cerminan dari sifat Tuhan Sang Pencipta. Kita kan diciptakan segambar dengannya, imago Dei. Terus, kerja keras. Itu sejalan banget sama ajaran Alkitab. Dan keberanian ambil resiko, itu adalah iman yang lagi bergerak. Iman yang gak cuma diam, tapi berani bertindak. Dari pemikiran ini, muncullah satu konsep yang menarik banget, pastorpreneur. Jadi ini adalah seorang gembala jemaat yang juga punya jiwa wirausaha. Tujuannya apa? Bukan buat kaya sendiri, tapi supaya pelayanannya bisa mandiri dan jadi berkat yang lebih luas lagi buat banyak orang. Oke, jadi apa kesimpulannya? Sederhananya, teologi kewirausahaan itu ngajak kita buat melihat ulang apa sih arti sukses dalam bisnis. Kalau ukuran sukses pada umumnya itu soal untung, soal profit finansial, nah ukuran iman itu beda. Ukurannya adalah dampak positif buat sesama. Jadi yang diukur bukan seberapa besar profitnya, tapi seberapa besar manfaat yang kita kasih ke orang lain. Dan ini adalah prinsip yang indah banget, yang jadi inti dari semuanya. Bisnis apapun yang bermanfaat dan membantu orang lain akan tumbuh lebih baik. Inilah esensinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, gimana kita bisa mulai? Yuk, kita mulai aja dari diri kita sendiri dengan apa yang kita punya saat ini. Terima kasih.